Walaupun beberapa kali berganti kulit, ular tetaplah ular, berbisa dan lidahnya bercabang dua. Di antara banyak satwa, ular termasuk satwa yang memiliki sebuah keunikan yang tidak dimiliki satwa liar lainnya, yakni memiliki kemampuan berganti kulit setidaknya sekali dalam sebulan. Beberapa alasan mengapa ular sering berganti kulit antara lain karena adanya gangguan parasit yang mengancam tubuhnya. Penyebab ular melakukan ekdisis atau ganti kulit juga disebabkan karena kulit yang dimilikinya telah tua. Ketika ular tumbuh dan membesar, kulit mereka tidak muat lagi untuk tubuhnya, sehingga mereka akan melepaskan lapisan luar kulitnya yang telah mengecil itu. Setelah berganti kulit, maka gangguan parasit berupa tungau atau kutu yang menempel pada kulit ular itu akan ikut menghilang. Proses ekdisis atau berganti kulit yang terjadi pada satwa ular itu tiba-tiba saja mengingatkan kita pada proses ganti kulit yang juga kerap terjadi pada sebuah kelompok Islam berakidah takfiri, Islam Jamaah, atau lebih dikenal sebagai Jokam, yang berada di bawah naungan sebuah organisasi massa yang bernama Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Sejak pertama berdirinya di tahun 1941, kelompok ini tercatat telah beberapa kali berganti kulit organisasi. Alasan ganti kulitnya pun sama persis dengan satwa ular. Bila ular berganti kulit dengan tujuan menghilangkan parasit yang mengancam tubuhnya, maka ormas Islam ini juga berganti nama organisasi saat sedang merasa terancam, terserang oleh banyak gegeran. Dan proses ekdisis yang terjadi pada kelompok ini terbilang efektif meredam serangan dan gegeran itu. Seorang tokoh dari kelompok Islam Jamaah, Emir Zikriani, atau akrab disapa Cak Emir, mengakui bahwa organisasi yang dibentuk oleh kelompoknya itu, baik saat masih bernama Darul Hadis, Islam Sejati, Lemkari, sampai saat ini bernama LDII, adalah bertujuan untuk menjadi kulit pembungkus yang melindungi kegiatan-kegiatan mereka yang sesungguhnya bertentangan dengan pemahaman agama Islam yang sebenarnya. Dalam arti gini loh, saya tuh tanya kadang, organisasi ini sebenarnya kan untuk nutupi jamaah. Artinya itu gini, organisasi ini membungkus jamaah ini supaya di dalam ini tetap pemurnian dijaga. Kalau yang keluar, saya yang dadaki. Mestinya kan gitu aslinya. Aslinya ngono to, Lur. Loh, tugasmu ini nutupi, ojo malah meden-medeni mbok jero. Bolak-balik wis iki bitona iki gak oleh iki ngene iki buka bitona akhirnya jamaah kepahamannya mundur Rasulullah. Gak aro 4S iku sapa, gak aro jamaah iku sapa, imame sapa. Saya mestinya aslinya organisasi ini untuk nutupi. Aslinya jamaah ini yo orang ada jamaah untuk masuk surga selamat dari neraka, isine beramir, berbeat, bertoat karena Allah. Isine asline ngono kuwi. Ben iki lancar digekno organisasi. Lah ngoten lho. Karena menyadari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh kelompoknya menyelisihi syariat dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat atau penentangan dari kalangan ulama dan pemerintah, maka dipandang perlu membentuk organisasi yang bersifat resmi yang bertujuan melindungi golongan ini dari gegeran masyarakat. Organisasi ringekno niki Mas Lur nggih. Sebenarnya kan untuk nutupi jamaah. Artinya itu gini, organisasi ini membungkus jamaah ini supaya di dalam ini tetap bitona yang dijaga. Kalau yang keluar, saya yang dadaki. Mestinya kan gitu aslinya. Aslinya organisasi ini untuk nutupi jamaah, isine beramir, berbeat, bertoat karena Allah. Ben iki lancar digekno organisasi. Lah ngoten lho. Persis tujuan kulit luar ular yang berfungsi melindungi serangan parasit. Ketika terasa ada potensi serangan atau gangguan dari luar, maka organisasi itulah yang menjadi pelindungnya. Bila organisasinya dibekukan oleh pemerintah,
maka segera diganti dengan nama dan bendera organisasi yang lain. Namun, sebagaimana ular, meski berganti kulit berkali-kali, ular ya tetaplah ular, yang lidahnya bercabang dua dan berbisa, yang belitanya kuat dan mematikan, yang keberadaannya mengancam keselamatan jiwa. Islam Jamaah pun demikian. Meski telah berganti nama organisasi berkali-kali, namun ajaran dan pemahamannya tetap sama. Membahayakan akidah dengan akidah takfirinya yang menganggap bahwa kaum muslimin di luar golongannya adalah kafir dan wajib masuk neraka. Satu-satunya jalan keselamatan menuju masuk surga selamat dari neraka adalah dengan bergabung dalam kelompoknya yang mereka klaim sebagai jamaah dan membaiat amirnya. Saya dari Orok sudah di Islam Jamaah sampai umur 50 tahun. Bahkan saya di Islam Jamaah itu menjadi ustadznya Islam Jamaah Lemkari Lekdi. Juga ada sekitar 18 jabatan yang semua saya lakuin. Tapi sekarang mulai 2019 saya meyakini sekali lagi bahwa Lekdi Islam Jamaah Jokam adalah ajaran yang sesat. Sesatnya di mana? Karena Jokam Lekdi Lemkari itu meyakini seluruh muslim mukminin di luar kelompoknya, bahkan sak jagat Arab yang tidak baiat dengan imam mereka, dengan imam Jokam, imam Islam Jamaah, semuanya kafir. Namun, apakah benar sang Amir Islam Jamaah LDI adalah imam yang dimaksud dalam Al-Quran dan Al-Hadis? Apakah benar jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka harus dengan berjamaah, berbaiat, bertoat kepada seorang imam golongan? Dalam hal ini, imam besar Islam Jamaah. Direktur Ma'had Al-Quran dan Dirasat Islamiyah Dr. Saiful Islam Mubarak LC menjelaskan bahwa imam sebagaimana yang dimaksud oleh berbagai dalil adalah dua kategori. Kategori pertama adalah manusia dalam kehidupan di dunia, yakni Rasulullah Muhammad SAW, dan imam kategori kedua saat di alam akhirat nanti, saat kebangkitan, yakni catatan amal masing-masing setiap manusia. Apa yang menjadi penyebab seperti itu? Belum memahami apa arti baiat yang sebenarnya. Sehingga akhirnya tanpa berbaiat dianggap tidak islami. Sebaik bagaimanapun ibadahmu, kalau belum berbaiat, kata si pemimpinnya itu, belum dan tidak akan diterima oleh Allah. Tetap mati jahiliyah. Wah, cukup berat itu. Nah, sebetulnya kalau kita mengkaji ayat per ayat dengan benar yang digunakan oleh mereka untuk mendoktrin, tidak akan sampai muncul pemahaman yang tadi itu. Ini terutama ayat yang ini, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah ridha kepada kaum mukminin. Mereka berbaiat. Yang berbaiat mukminin, bukan orang kafir. Yang perlu kita luruskan dari sekian banyak pemahaman yang menyatakan bahwa kalau belum berbaiat masih dalam kekafiran. Kata ayat ini, yang berbaiat itu orang mukmin, bukan orang kafir. Dan pembaiatan ini kalau dikatakan sebagai syarat masuk Islam, kita tidak pernah mendengar kepada siapa baiatnya putri Rasul, kepada siapa baiatnya para ulama yang 4 dari mulai Abu Hanifah, Imam Hanafi, dan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kepada siapa mereka berbaiat tidak terdengar. Jadi kalau begitu maka baiat tersebut sebetulnya bukan yang seperti dipahami oleh sementara orang. Tapi baiat sebagaimana tadi ada beberapa tingkatan, dan tentunya kita menyatakan baiat itu adalah pengokohan, bukan syarat masuk Islam bagi orang yang sudah beragama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan istilah imam dalam Al-Quran untuk di dunia adalah manusia, tapi untuk di akhirat imam itu adalah kepada catatan amal. Imam yang dimaksud di akhirat nanti catatan amal kita.
Itu tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan memang nanti itu kan kita akan melihat catatan amal kita. Dan itu adalah kitab. Jadi imam itu dalam Al-Quran sebutkan di akhirat itu adalah kitab kita, catatan amal kita. Itu imam. Pemahaman kaum Islam Jamaah yang menyebutkan bahwa imam mereka akan menjadi penyaksi amalan sekaligus sebagai pemberi syafaat untuk semua jamaahnya di akhirat nanti adalah pemahaman yang sungguh sangat menyesatkan. Beat kepada imam yang akan ngurusi orang itu sampai orang itu mati, atau imamnya yang mati. Kalau imamnya yang mati diganti, kita baiat lagi. Kalau kita yang mati, kita disaksikan sebagai jamaah. Di hari kiamat nanti, imam itu akan menyaksikan kita jamaahnya nanti dalam perjalanan akhirat. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Harinya saya memanggil manusia dengan imamnya. Syahadat dan baiat itu sesuatu yang nggak bisa dipisahin sejak zaman Nabi masih hidup. Orang datang ke Nabi nggak cukup syahadat, harus dengan apa? Baiat. Lah ini yang mengesahkan seseorang menjadi Islam yang sebenarnya. Berucap baiat kepada imam yang akan ngurusi orang itu sampai orang itu mati, atau imamnya yang mati. Syekh Khalil Bustami LC juga sempat mengoreksi pemahaman-pemahaman keliru yang menyesatkan umat yang terus-menerus disebarkan dalam kalangan Islam Jamaah LDII. Selama 7 tahun lamanya, alumni Ma'had Haramain ini melakukan pendekatan kepada para pembesar Islam Jamaah guna meluruskan berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi. Namun, usahanya gagal. Imam besar Islam Jamaah LDII yang mencium adanya gelagat kurang menguntungkan bagi keberlangsungan kelompoknya itu segera memecat Ustadz Khalil Bustami dan kawan-kawan. Mengenai potongan-potongan nasihat dari saudara Ustaz Emir. Nah, banyak sekali ini yang sekarang ditanyakan. Yang lagi viral beberapa hari ini apa? Katanya Bapak Imam besok akan menjadi saksi. Saya dengarkan sepintas tadi bahwa hari kiamat nanti akan menjumpai Rasulullah, kemudian akan membawa pokoknya aneh-aneh. Itu dalilnya mana? Kalau ini ilmunya tidak ada, artinya tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ucapan ulama manapun, dan berani sekali. Saya dulu walaupun juga pendoktrin, belum belajar ke Mekah, kalau ucapan yang seperti ini nggak berani. Kenapa? Karena urusan di depan Allah hari kiamat gaib. Kok bisa dikarang dikarang-karang seakan-akan beneran. Bahkan yang katanya bagaimana Rasulullah bisa mengenali Bapak Imam Haji Sultan Aulia. Ditanya pengikutnya, jawabannya siapa yang bisa? Mangkul katanya. Ada satunya mangkul. Wah ini lebih ngawur lagi nih. Golongan penyebar kesesatan itu rupanya tidak rela bila pengikutnya terpengaruh, yang mengakibatkan kedoknya yang selama ini berusaha ditutup rapat terbongkar semua. Sejak kelompok berakidah takfiri dan pemuja Amir ngumpet itu memecat 3 ulamanya yang alumni Ma'had Al-Haramain itu, berbondong-bondong pengikutnya ikut-ikutan keluar. Ribuan pengikut setia Islam Jamaah LDII sejak 2019 lalu dari berbagai daerah di Indonesia menyatakan diri hijrah dan meninggalkan segala bentuk pemahaman yang menyimpang dari kelompok Islam Jamaah itu. Mereka meninggalkan kelompok yang penuh dengan kedustaan, kepura-puraan, dan tipu daya yang mereka bungkus dalam istilah fatona bitona budi luhur. Berpura-pura baik, berpura-pura sama dengan kaum muslimin yang lain, namun sesungguhnya di dalam kalangan mereka menyatakan bahwa hanya mereka yang benar, sementara kelompok-kelompok Islam yang lain adalah salah semua.
Nah, kenapa orang LDII ini keluar dari LDII? Maka ustadznya LDII ini tadi main tembak aja bilang, oke, fix masalah selesai. Orang yang keluar dari LDII itu orang yang sakit hati. Fitnah atau apa saya juga sampai sekarang tidak tahu, tapi waktu itu disebut salah satu beritanya adalah Bapak Haji Nur Hasan itu melarikan kedua orang gadis. Diceritakan sangat detail versi koran atau versi media, diceritakan sangat detail. Dalam pikiran saya waktu itu sebetulnya, kalau ada berita-berita seperti ini menurut saya dalam waktu itu pikiran saya juga, kenapa yang seperti ini tidak diklarifikasi? Karena kita di Islam Jamaah sudah memukul rata semua Islam di luar kita itu ahli bid'ah, sehingga dipukul rata begitu. Haram sholat di belakangnya. Kalau sholat pun harus munfarid. Kalau nggak munfarid di rumah diulang kembali. Cara yang menjelekkan Islam Jamaah itu saya harus menghadapi dengan cara fatonah bituluyur supaya Islam Jamaah aman. Itu pada saat jadi pengurus. Tapi kalau sekarang ya saya buka semuanya. Bagaimana perilaku kepengurusan itu? Karena saat di pengurusan tidak hanya setahun 2 tahun. Saya jadi pengurus tingkat kota 20 tahun. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali karena saya dulu merasa hidup di dalam kegelapan. Kalau boleh dikatakan hidup di dalam hutan yang gelap gulita. Setelah keluar dari Islam Jamaah, saya merasa lego, blong. Saman isora nganggep wong jaba kafir. Yo gak iso lah aku ngono. Nek saman gak iso nganggep wong jaba kafir, tak pecat. Itulah kata-kata dari orang yang saya anggap paling pol di Blitar itu ternyata tidak menggunakan ilmu, menggunakan hawa nafsu. Ada saudara yang dulunya di Jokam tapi sudah dinilai keluar, ya kan, meninggal dunia, ya kan, nggak ada satupun dari kalangan Jokam laki-lakinya kecuali 2 orang yang sekarang dua-duanya juga udah hijrah, ya kan, yang mau datang untuk ikut mensolati. Yang saya pikirkan adalah yang pertama, mengapa Syekh yang menimba ilmu di Mekah Madinah, sumbernya ilmu Islam, bahkan kemurniannya ilmu Islam itu ada di sana, kenapa tidak diterima oleh Islam Jamaah? Bahkan sekelas Syekh lulusan Haromain dimurtadkan. Gitu. Dimurtadkan. Ini yang jadi tanda tanya besar untuk saya pertama kali. Ada satu ijtihad supaya mengumpulkan hasil karya Ustadz Holil. Di situ saya bergejolak. Kenapa kok ini bisa ditarik? Sementara yang saya saksikan bahwa yang menjadi karya tulis Ustadz Holil ini semua referensinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di Geringging sendiri terjadi perubahan kurikulum. Yang tadinya ada pelajaran bahasa Arab dicoret. Mereka menipu pemerintah dengan berpura-pura tunduk dan patuh kepada seluruh peraturan-peraturan pemerintah yang sah. Namun sejatinya, mereka membentuk struktur pemerintahan tersendiri untuk kalangan mereka di dalam wilayah negara yang berdaulat ini. Mereka memberlakukan janji be'al, janji setia dari pengikutnya kepada amir atau imam besar yang mereka anggap sebagai penentu selamat tidaknya mereka di akhirat kelak. Mereka membuat aturan sendiri, memberlakukan pajak persepuluhan kepada semua pengikut-pengikutnya. Mereka mendustai para ulama dengan berpura-pura sama dan seakidah dengan seluruh kaum muslimin. Namun sesungguhnya dalam kalangan mereka berlaku pemahaman bahwa semua kaum muslimin di luar kelompoknya adalah kafir semua, tidak sah amalannya, dan mati sewaktu-waktu, wajib masuk neraka. Lidah mereka bercabang 2, lain di bibir, lain di hati. Persis dengan sifat ular, berganti-ganti kulit, berkali-kali, namun lidah tetap bercabang 2. Meskipun Islam Jamaah LDII ini
telah berkali-kali mengganti bendera, logo dan nama ormas dari Darul Hadis, Islam Jamaah, Islam Sejati, lalu Lemkari dan LDII. Namun, ajaran tetap sama sejak dahulu sampai sekarang. Salah seorang ibu, istri wakil imam daerah, itu mengatakan kepada ibu mertua, kurang lebih begini, Wawan itu sudah beda kepahaman, sebentar lagi mau dilaporkan ke pusat, ke Bapak Abdul Aziz Sultan. Nanti kalau sudah dilaporkan ke pusat, nanti sholatnya tidak diterima. Saya ingin menceritakan salah satu sisi dari penelitian saya, karena saya itu seorang dosen, saya punya kewajiban tridharma, mengajar, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat. Nah, imam. Nah, itu ternyata juga susuk emas. Lah, saya baru akan mengatakan, loh, saya ini ingin menganulir kemusyrikan itu lah. Tapi kan nggak enak ya, saya sama dengan menuduh, Pak sampean ini musyrik ya. Bapak ini musyrik loh, kan nggak enak. Karena kan banyak orang gitu. Terus akhirnya saya pesan nasihat kepada istrinya, kan kalau saya tidak mengingatkan begini saya dosa, karena salah satu impact penelitian saya itu saya berharap kemusyrikan susuk emas itu bisa nggak ada di Indonesia lagi gitu. Demikian catatan celotehan Tom kali ini. Sampai jumpa pada celotehan yang lain.